Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview satu saham, yaitu PBSA. Di tahun 2024 kami buat ini pada tanggal 20 Juli 2024. Ini karena banyak yang minta ya, Mas, bisa bahas saham PBSA nggak? Apakah patut untuk dikoleksi dengan jumlah yang banyak? Terus ada pertanyaan, PBSA ya, jangan lupa untuk direview. Oke, kami baru sempat untuk mereview pada kesempatan kali ini. Sebelum lebih jauh, bagi Anda yang ingin ikut grup premium kami atau mau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Barangkali bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Menurut kami ini salah satu perusahaan yang cukup menarik kalau dilihat dari shareholdersnya. Kenapa kami katakan demikian? Karena masyarakat cuman dikasih kesempatan memegang seuprit ya, 7,56%, dikit banget. Rata-rata kan biasanya 20%, 30%, ini cuma 7. Artinya banyak orang yang pengen megang saham ini, dan itu berarti secara sekilas ini perusahaan bagus. Ya, ada PT Asen, ada Sigma, apalagi Bank of Singapore. Nah, ini nggak kaleng-kaleng ini kalau dia mau masuk ke sini. Number of shareholdersnya juga tidak terlalu sedikit, tapi juga nggak banyak ya. Jadi ini saham yang hati-hati, naik turunnya agak tajam. Nah, bisa kelihatan dari chartnya ini, pada saat dibuat harganya 290. Jadi chartnya itu seperti huruf A, ini tanda-tanda pergerakannya cukup sadis. Naiknya sadis, turunnya juga akan sadis. Jadi kalau Anda mau masuk sini, kalau mentalnya nggak kuat, hati-hati. Sekali lagi, mentalnya nggak kuat, hati-hati. Ini wilayah operasionalnya ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa ya. Kemudian ini milestone-nya, nanti Anda pause saja kalau pengen lihat ya. Nah, ini revenue-nya cukup menarik ya. Jadi comprehensive income-nya itu setiap tahunnya itu naiknya luar biasa. Dari 85 ke 135, 2023 192 dalam miliar rupiah. Ini menurut kami tergolong cukup besar ya. Kenaikannya, sekali lagi kenaikannya. Bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan konstruksi yang lain. Nah, ini dari sisi valuasi, menurut kami, versi kami, ini bukanlah saham murah, tapi juga tidak mahal. Tapi valuasinya sangat bagus. Kenapa kami katakan demikian? Karena price to book value-nya 1,3, PER-nya masih 4 ya. Kemudian per rasio annualized-nya 8, earning yield-nya 23%. Ini cukup bagus. Bahkan kenaikannya di tahun 2023 kuartal 1 itu 18 miliar, sekarang 27 miliar. Ini kenaikan yang cukup sangat, menurut kami cukup bagus sekali untuk perusahaan konstruksi. Nah, yang perlu diingat ya, kalau Anda mau masuk sini, ini saham dengan market cap yang cukup kecil di bawah 1 triliun. Jadi kalau misalkan Anda mau masuk ke sini, patut hati-hati. Ingat, di bawah 1 triliun itu masuk golongan lapis 3. Naiknya bisa kenceng, turunnya juga bisa sangat tajam. Nah, berikutnya profitabilitasnya itu cukup tinggi ya. Netnya itu 19%. Konstruksi nyampe 19%, itu wow, luar biasa. Salah satu sebabnya itu hutangnya sangat minim sekali, bahkan bisa dikatakan hampir nihil ya, karena 0,02%. Jadi kecil sekali. Ya, ini growth-nya Anda bisa lihat ini. Nah, kemudian efektivitas manajemennya juga cukup bagus. Bayangkan ROE-nya sampai 32%, ROA-nya sampai 25%, return on capital employed-nya sampai 16%. Jadi efektif banget. Menurut kami sampai di sini ini bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Cukup oke. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih jauh, mari kita lihat dari mana pendapatannya. PT yang menyumbang banyak pendapatan ini perusahaan yang mayoritas bergerak di kelapa sawit. PT Sinarmas Agro, PT Unilever, Oleh Chemical Indonesia, Sinarmas Agro, apalagi Ivomas Tunggal. Nah, jadi rata-rata di perusahaan kelapa sawit. Kalau ada pertanyaan gini, apakah ini perusahaan kelapa sawit yang berkedok konstruksi? Tidak. Jadi setahu kami,
PBSA itu fokus di konstruksi pabrik pembuatan pemurnian sawit ya, pembuatan pabrik pemurnian minyak sawit lah. Jadi dia masuk di niche yang sangat spesifik ya. Ini yang menurut kami, kalau kami sangat suka tipe-tipe perusahaan seperti ini ya. Jadi cukup bagus untuk dijadikan objek investasi kalau spesifik, karena analisanya mudah. Nah berikutnya, kalau Anda pengen melihat perjanjian penting ya yang ada di perusahaan ini yang akan berjalan pada tahun berikutnya, dan Anda bisa melihat nanti keuntungannya kan ketahuan ya. Ini beberapa saja yang kami kutip, satu halaman. Halaman lainnya masih sangat banyak, Anda bisa lihat di laporan keuangan lengkapnya lah. Ini nama proyeknya ya, Storage Tank Marvel, bukan Marvel yang itu ya, apa namanya, superhero itu bukan ya. Kemudian pipe civil structure work, kemudian dan lain sebagainya. Nih ya, storage tank, kebanyakan ini nih. Jadi storage tank, nah ini Sinarmas ini kan storage tank. Jadi ini spesialis pembangunan pabrik untuk kelapa sawit lah menurut kami. Nah yang menarik ini ya, jangan salah, ini perusahaan walaupun bergerak di bidang konstruksi, tapi dia punya investasi di pasar modal juga di reksadana. Ini tulisannya apa? Investasi jangka pendek. Saya dulu juga memang masuk di perusahaan ini ya, dan mendapatkan untung lumayan lah. Salah satu yang menarik menurut kami adalah dia juga investasi di saham dan reksadana. Apa yang menjadi objek investasinya? Yaitu Bumi, saham sejuta umat, ini saham batubara. Kemudian INKP ya, ini Indah Kiat Pulp, ini punya Sinarmas. Harganya yang dia investasikan adalah Rp84. Kalau sekarang itu 78. Jadi floating loss-nya tidak begitu besar, tapi artinya ada floating loss. Jadi kalau misalnya Anda investasi di pasar modal belum dapat capital gain, itu wajar aja. Kenapa? Karena sekelas PBS aja itu sahamnya lagi turun ya. INKP dia investasi di 9.575. INKP harganya sekarang 8.500. Jadi kalau Anda lagi minus itu nggak usah khawatir lah. Yang expert aja masih minus kok. Dan dia investasinya nggak kaleng-kaleng jumlahnya, yaitu 107 miliar. Ini cukup besar sekali. Mari kita lihat dari sisi chartnya ya. Kalau menurut kami chartnya ini chartnya sudah mulai rame ya, sudah mulai rame, dan kemudian sudah mulai banyak yang beli. Walaupun saya kasih tahu ya, ini bandarnya sadis ya, bener dah. Kalau Anda nggak kuat mental, waduh berat ini, sadis banget lah pokoknya. Ini kami di mana ya, pokoknya pernah di sinilah tahun kemarin kami mengikuti saham ini tuh. Jadi patut waspada. Tapi kalau pada saat sekarang ini sudah mulai agak rame dan banyak yang beli. Berikutnya kalau posisinya di bulan Juli itu big distribution ya, posisinya ini big distribution. Pokoknya kalau saham ini nggak bisa dianalisa lewat ini ya. Ini big distribution, big accumulation. Itu Anda kalau cuma analisa lewat sini berat. Pokoknya Anda yakin masuk, nggak yakin jangan masuk. Intinya seperti itu. Nah, apa yang menarik dari saham ini? Menurut kami, yang sangat menarik dan banyak orang pengen masuk itu adalah dividennya. Memang dividennya luar biasa. Bayangkan ya, waktu COVID aja, ya 2021, 2022, ini tahun buku 2021 terutama, dia masih membagikan dividen. Bayangkan. Dan dividennya besar loh, Rp70. Bandingkan dengan harganya ya. Jadi cukup lumayan. Ini kan harganya 290. Bayangkan dividennya loh 159. Wow. Ya, ini dividennya itu enggak kaleng-kaleng, Bro. Ya, jadi seperti itu ini. Nah, yang berikutnya, apa yang menarik daripada saham ini adalah banyak yang memborong saham PBSA ini. Bayangkan, Bos Sigma Mutiara borong saham PBSA. Kemudian Erwin Tanuwijaya borong saham PBSA. Dan ini semuanya terjadi pada tahun 2024 ini loh. Lihat, 2024 ya. Jadi cukup wow ya. Kan logika kita kan gini. Loh,
sampai mereka berani borong saham PBSA hingga 18 juta saham tuh nggak ada analisa? Pasti ada lah analisanya lah. Ini logo kocek sampai 5,6 miliar. Ah ini kan. Oleh sebab itu kenapa kok mungkin orang bertanya kenapa kok menarik? Pertama gini, sawit itu kan akan masuk di B40 kan. Maka banyak perusahaan pasti butuh bangun pabrik. PBSA main di sini gitu. Oleh sebab itu kami ingin mengatakan PBSA ini keistimewaannya kebutuhan tinggi di pabrik pengolahan sawit. Oleh sebab itu ini kesimpulan kami, kalau valuasi dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Kinerjanya bagus, prospek 2024 bagus. Menurut kami prospeknya bagus. Kalau risiko menurut kami tinggi tidak, rendah tidak. Kenapa kami katakan demikian? Karena gini, kami menyimpulkan ini di harga sekarang ya, ingat di harga sekarang. Kenapa kami katakan tinggi tidak, rendah tidak? Karena kalau dibilang rendah juga tidak. Ini saham naiknya fluktuasinya sangat tinggi. Tapi dibilang resikonya tinggi tidak. Kenapa? Karena dividennya gede. Kalau dividen gede, harganya semakin turun, maka semakin banyak yang mau ngambil. Titik support kuatnya ada di 280, resistennya di 380. Nah, semua kembali kepada Anda. Disclaimer ya, kalau Anda membeli atau menjual itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Kalau Anda pengen masuk grup kami, hubungi aja nomor ini. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, sanggahan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga saham kita semuanya hijau selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.